Pada saat itu Kaisar Augustus mengirimkan perintah kepada seluruh rakyat kekaisaran. Semua orang harus mendaftar untuk menghitung populasi. Ketika sensus pertama dilakukan, Kores adalah gubernur Syria. Jadi setiap orang pergi untuk mendaftar, masing-masing di kota mereka sendiri. Jadi Yusuf pergi dari Nazaret, di Galilea, ke wilayah Yudea, ke sebuah kota bernama Betlehem, tempat lahir Raja Daud. Yusuf pergi untuk mendaftar di sana karena dia adalah keturunan Daud. Dia membawa Maria bersamanya, dengan siapa dia menikah kontrak. Dia hamil, dan terjadilah bahwa, ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi anak itu untuk dilahirkan. Kemudian Maria melahirkan anak pertamanya. Dia membungkus anak laki-laki itu dengan kain dan membaringkannya di palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di asrama. Di daerah itu ada para penggembala yang bermalam di ladang, mengurus kawanan dombanya. Kemudian seorang malaikat Tuhan muncul, dan cahaya kemuliaan Tuhan bersinar atas para gembala. Mereka sangat takut, tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut. Saya di sini untuk menyampaikan kabar baik kepada Anda, dan itu akan menjadi sumber kegembiraan yang besar bagi semua orang juga. Hari ini, di kota Daud, Juru Selamat Anda lahir, Mesias, Tuhan. Ini akan menjadi buktinya, Anda akan menemukan seorang anak kecil terbungkus kain dan terbaring di palungan." Pada saat yang sama, banyak malaikat lain muncul bersama malaikat itu, seolah-olah itu adalah tentara surgawi. Mereka menyanyikan himne pujian kepada Tuhan, mengatakan, "Puji Tuhan di tempat tertinggi di surga, dan kedamaian di bumi untuk orang-orang yang Dia cintai." Ketika para malaikat kembali ke surga, para gembala berkata satu sama lain, "Kami akan ke dalam untuk melihat apa yang terjadi, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada kita." Mereka pergi dengan cepat, dan menemukan Maria dan Yusuf, dan melihat anak laki-laki itu terbaring di palungan. Kemudian mereka menceritakan apa yang para malaikat katakan tentang dia. Setiap orang yang mendengar apa yang dikatakan pendeta sangat kagum. Maria menyimpan semua hal ini di dalam hatinya dan sering memikirkannya. Kemudian para gembala kembali ke ladang, menyanyikan himne pujian kepada Tuhan atas apa yang mereka dengar dan lihat. Dan semuanya telah terjadi sebagaimana malaikat itu berbicara. Seminggu kemudian, ketika hari penyunatan tiba, mereka menamainya Yesus. Karena malaikat telah memberi anak laki-laki itu nama itu sebelum dia lahir. Harinya tiba bagi Maria dan Yusuf untuk melaksanakan upacara penyucian, sebagaimana diamanatkan oleh hukum Musa. Jadi mereka membawa anak itu ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Karena ada tertulis di dalam hukum Tuhan, setiap anak pertama akan dipisahkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka juga pergi ke sana untuk mengorbankan 2 merpati atau 2 sejoli, seperti yang diperintahkan oleh hukum Tuhan. Di Yerusalem tinggal seorang pria bernama Simeon. Dia baik dan saleh dan mengharapkan keselamatan orang Israel. Roh Kudus bersamanya, dan Roh sendiri telah berjanji kepadanya bahwa, sebelum dia mati, dia akan melihat Mesias yang diutus oleh Tuhan. Dibimbing oleh Roh, Simeon pergi ke bait suci. Ketika orang tua membawa bayi Yesus ke bait suci untuk melakukan apa yang dikatakan hukum, Simeon menggendong anak itu di pangkuannya dan memuji Tuhan. Dia berkata, "Sekarang, Tuhan, Anda telah memenuhi janji yang Anda buat dan Anda dapat membiarkan hamba Anda ini pergi dengan damai. Karena aku telah melihat keselamatan-Mu dengan mataku sendiri, yang telah Anda persiapkan di hadapan semua orang, sebuah terang untuk menunjukkan jalan Anda kepada semua orang yang bukan Yahudi dan untuk memuliakan orang-orang Anda di Israel." Ayah dan ibu anak laki-laki itu kagum dengan apa yang dikatakan Simeon tentang dia. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu Yesus, anak laki-laki ini dipilih oleh Tuhan untuk kehancuran dan keselamatan banyak orang di Israel. Itu akan menjadi tanda dari Tuhan, banyak orang akan berbicara menentang dia, maka pikiran rahasia mereka akan diketahui.
dan kesedihan, seperti pedang tajam, akan menyayat hatimu, Maria. Ada juga seorang nabiah bernama Ana, yang adalah seorang janda dan sangat tua. Dia adalah putri Fanuel, dari suku Aser. 7 tahun setelah dia menikah, suaminya meninggal. Sekarang dia berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan halaman kuil dan menyembah Tuhan siang dan malam, berpuasa dan berdoa. Pada saat itu dia tiba dan mulai memuji Tuhan dan berbicara tentang anak laki-laki itu kepada semua yang menunggu pembebasan Yerusalem. Ketika mereka selesai melakukan semua hukum Tuhan, Yusuf dan Maria kembali ke Galilea, ke rumah mereka di kota Nazaret. Anak laki-laki itu tumbuh dan menjadi kuat, dia memiliki banyak kebijaksanaan dan diberkati oleh Tuhan. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk pesta Paskah. Ketika Yesus berusia 12 tahun, mereka pergi ke pesta itu, menurut kebiasaan mereka. Setelah pesta selesai, mereka memulai perjalanan pulang. Tetapi Yesus tetap tinggal di Yerusalem, dan orang tuanya tidak tahu itu. Mereka mengira dia termasuk dalam kelompok orang yang akan kembali sehingga mereka melakukan perjalanan sepanjang hari. Kemudian mereka mulai mencarinya di antara kerabat dan teman. Ketika mereka tidak menemukannya, mereka kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. 3 hari kemudian mereka menemukan anak lelaki itu di salah satu halaman bait suci, duduk di antara para guru hukum, mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan. Setiap orang yang mendengarkan dia sangat kagum dengan kecerdasan dan jawaban yang dia berikan. Ketika orang tua melihat bocah itu, mereka juga takjub. Dan ibunya berkata kepadanya, "Anakku, mengapa Anda melakukan ini pada kami? Ayahmu dan aku sangat tertekan mencarimu." Yesus menjawab, "Mengapa Anda mencari saya? Tidakkah mereka tahu bahwa aku harus berada di rumah ayahku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dia katakan. Jadi Yesus kembali bersama orang tuanya ke Nazaret dan terus taat kepada mereka. Dan ibumu menyimpan semuanya di dalam hatinya. Saat ia bertumbuh, Yesus juga bertumbuh dalam hikmat, dan baik Tuhan maupun orang-orang semakin mencintainya. Lukas 2:1-3